Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat. Gue mau membawa malam Jumat ini ke level yang lebih tinggi. PT Triantama Sentosa. PT Triantama Sentosa terbentuk oleh dorongan kebutuhan jasa dan pelayanan psikologis bagi masyarakat dalam lingkup profesionalitas. Kami menyediakan layanan psikologi terbaik yang dapat membantu di lingkup industri, organisasi, lembaga pendidikan, maupun individu. Kami juga terus mengembangkan usahanya di berbagai kegiatan, yaitu meliputi Human Development Consultant, Psikologi Konsultan, Tinta Indonesia, dan Special Kids Therapy Center. PT Triantama Sentosa terus berkarya untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia bagi kita semua. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan bintang tamu yang bikin gua agak creepy sih, agak merinding disco sih gitu. Secara gua dari kemarin kan mau nggak mau nontonin konten doi kan. Aduh, Scare Jam gitu-gitu, aduh luar biasa. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak bagi Lalune Cafe yang udah nyiapin tempat dan support konten kita. Sukses terus dan laris terus dagangannya. Lalune Cafe, Bandung. Langsung aja kita ke bintang tamu Ewing HD. Halo, Apa HD tuh high division ya? high definition. Apa tuh artinya? Ya itu kalau video ada high definition, 4K dulu mah zamannya high definition mas. Sekarang udah 4K, udah 8K, udah. Gue kira biar lebih nangkep gambar-gambar. Iya bisa begitu bilang. Oh gitu. Oh. Iya. Filosofinya tuh ya. Iya nggak tahu, gue mah ngasal sih. Ngasal. Nama gue Ewing, apa ya belakangnya? Ade aja lah, udah gitu. Oh gitu. Nah, Ini kenapa Ewing gitu? Ini dia basicnya psikologi. Basicnya psikologi dan akhirnya menjadi content creator. Wah, ini penuh inspirasi juga sih. Perjuangannya lumayan ya, gue tahu nih orangnya nih. banyak yang belum tahu loh kalau gue psikologi. Iya, banyak belum tahu ya. Belum tahu. Wah, berarti pertama gue mungkin diangkat di sini ya. Banyaknya bang cuma kuliah di mana bang ya udah sama psikologi. Iya, Tapi iya. belum ada yang kayak ya udah gitu doang, baru nanya-nanya doang aja. Dan kalau Humanity tahu ya, ini dia psikologi waktu angkatan bini gua. Dan itu kelasnya, kelas anak-anak pinter. Dan di mana kelas anak-anak pinter itu lakinya cuma 4 orang. Termasuk dia nih, termasuk dia. Yang lain cewek semua. Sekelas gue kan sama. Iya, sama bini gua sekelas dia. Oh. Dan dia gimana ya, jadi cuma 2 orang pinter, masa sih dia pinter gitu kan. Jadi itu emang kelas pilihan anak psikologi Gunadarma ya. Iya. Kita sebut aja lah ya. Benar Nggak amat. apa-apa kan alma mater yang membanggakan itu kan. Kelas PA07 tuh masih inget gue. PA07 gokil. Itu mayoritas cewek-ceweknya uhti-uhtinya ya. Uti semua. Kalau jalan lurus aja udah tuh. Iya. Oke. Manggil apa? Ewing aja kali ya? Ewing aja. Ewing. Lulus tahun berapa waktu itu? 14. 14. Langsung itu sebelumnya juga udah mulai ini ya bikin konten Udah, gitu ya. dari zaman 2012 berarti. Oh, gitu? Kurang lebih semester 4 atau 5 lah buat gue buat Gue video. mau nanya. Kenapa jadi konten kreator? Sebenarnya sih
Gue nggak tahu kalau jalan hidup gue kayak gini. Jadi kayak waktu gue kuliah, Awalnya tuh awal lo bikin itu, gue mau ini YouTube gitu. oh gue awalnya kan gue juga suka nonton YouTube awalnya. Dan dulu kan YouTube kan masih di komputer tuh, bukan di HP gitu. Jadi ya kebetulan di rumah ada komputer, ada laptop, ya kan nonton, nyari hiburan gitu. Terus kayaknya gue bisa deh buat video kayak gini. Dan udah gue bisa. Dan waktu itu gue juga mau ngebuat video kayak tentang teori psikologi gitu. Oh gitu. Orang Awalnya ya. Waktu itu gue udah coba tanya Bu Nurul, Bu, bisa kalau andaikan kayak buat kayak gini, kira-kira bermasalah nggak? Takutnya saya kan masih mahasiswa nih, Ternyata- takutnya dibilang so tau lah gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, coba aja buat, ya udah buat. Tapi masih ada apa ya? Nggak pede aja, kayak ilmu gue masih cetek men kalau Anjir. dibilang ini. Dia aja yang pintar yang bilangnya. Terus akhirnya, taruh dulu, kenapa jadi horor gitu loh? Karakternya jadi horor gitu? Kenapa? Karena- Kontennya tuh. Ya awalnya gue suka main game horor, gue suka main game komputer, main horor biasa lah main. Bocah warnet gue mah. Iya. Biasa main Counter Strike, main Point Blank gitu-gitu. Terus akhirnya di rumah ada komputer, suka main game horor. Terus ya udah akhirnya kayak ada banyak loh horor tuh nggak cuma di game doang gitu. Horor tuh nggak cuma hantu. Terus akhirnya gue buat deh video tentang horor. Yang nonton 10 orang pertama. Terus Tapi dibuat. akhirnya sampai 3 jutaan, gokil Iya. sih. Anjir itu. Gue juga nggak tahu, nggak paham bisa kayak gitu. Dan gue juga nggak mempermasalahkan itu, kayak gue nggak apa ya, kayak gue nggak ngambil pride di situ. Gue ngambil pride-nya, gue suka cerita horor, lo juga suka, ayo ngobrol gitu. Udah, masalah subscriber gue 3 juta, mau yang nonton berapa, ya itu silahkan orang mah biarin. Yang penting kita mah, ya gue suka, kita ngumpul dengan satu hal kesukaan yang sama aja gitu. Itu yang gue sukain. Iya. Terus yang gue tahu sih, dia tuh kontennya sebenarnya bukan monoton ya, tapi lebih ke konsisten. Dari dulu sampai sekarang, ada kan beberapa netizen tuh bilang, oh monoton ya atau itu aja. Enggak sih, kalau gue bilang dia konsisten. Konsisten. Gitu, konsisten dan ya apa ya, mungkin ada kreativitas lain apa ya nggak masalah. Cuman gue salutnya konsisten. Akhirnya kan bener ya, menikmati hasilnya juga kan. Nah, horor. Kalau horor itu apa ya? Lu lebih cenderung real apa gimana sih? Kalau gue sih lebih suka serem atau enggak, dah itu doang. Masalah real atau enggak, itu urusan belakangan lah. Misalnya lu punya cerita nih, yang lu buat sendiri, Iya. serem, oke bagus. Nah tapi kalau real atau enggak itu nanti aja lah. Karena kan kalau horor juga kita nggak tahu mana yang real mana yang enggak Iya, gitu. benar sih. Kayak ya sudahlah, Itu juga kan walau-walau ada gitu. alat ukurnya buat Iya. ngecek itu real atau enggak sebenarnya. Itu dia. Yang penting serem aja, ngebuat bulu kuduk merinding. Ngagetin gitu ya. Nah iya. Kalau gue sih horor tuh yang penting ngagetin sih, apalagi horor Indonesia kan. Lo ngagetin, udah sukses tuh. Kayak gitu. Terus. Iya, masalah real atau enggak itu nantilah. Nomor 2, nomor 3. Yang penting ini serem nih. Kalau serem, oh ya bagus nih konten. Bagus nih cerita horornya. Kayak dulu kan ada tuh kayak, lo ingat gak kalau zaman SD mungkin tuh Mr. Gepeng. Oh iya itu, buset deh itu apa ya, zaman dulu banget kalau SD gitu kan. Iya, Ke Mr. kamar Gepeng mandi, gitu. oh nggak mau ada Mr. Gepeng gitu, Nah. toilet. Lo nggak tahu itu real atau enggak kan sekarang Iya, tapi bener-bener. itu serem kan? Nah udah itu yang kita omongin gitu. Dan sekarang kayak nguap aja gitu ya. Iya. Itu yang gue pengen ngumpulin. Oh ini di sini ada cerita Mr. Gepeng. Mungkin di Kalimantan ada Kuyang, di mana ada apa gitu-gitu. Iya, Itu benar yang gue sih. suka. Iya itu Kuyang juga sempet jadi Iya. perdebatan juga, tapi Iya. ya emang sih namanya manusia ya beda pikiran kan wajar lah gitu, nggak perlu terlalu diperdebatkan gitu. Benar Kalau banget. menurut gua sih. Enjoy aja. Yang penting akhirnya kita juga ada diskusi kan, bener nggak kalau Kuyang itu bener atau enggak atau apa, itu tergantung pemikiran community masing-masing gitu. Iya. Gue pengen balik lagi ke doi ini. Apa yang membuat lo konsisten kayak gitu? Apa lo nggak bosen gitu? Kan kalau menurut gue ya, lo duduk terus ngebahas konten yang serem gitu-gitu, bosen gak sih? Kalau dibilang bosan ya pasti bosan. Apa? Bosannya kenapa? Ya bosan dalam arti kayak ini mah cerita udah dari 3 tahun lalu gitu. Mau diceritain lagi kok viral lagi gitu. Ini mah ya udah pernah dibahas gitu. Bosan terus juga kayak belum ada lagi hal yang seru gitu. Misalnya kayak apa nih nggak ada pembahasan lagi. Mungkin kayak
belum ada hantu lagi di Indonesia gitu yang baru Iya. gitu. Tapi akhirnya jadi jago dia tuh ngeliat tuh. Oh ini halu nih, anjir sampai bikin alat ukurnya gitu. Ya kalau gue ya, kan kalau gue live streaming tuh, gue suka bilang terserah penonton deh, menurut lo nih halu, Iya, real, benar, settingan atau hoax gitu. Iya, Banyak yang bilang benar. oh ini real bang, oh ini halu gitu. Itu biar penonton yang nilai. Iya bener sih. Jadi itu juga kalau menurut gue ya jangan dibawa serius ya. Maksudnya kan hiburan ya. Hiburan dari segi horor gitu kan. Yes. Lo mau nikmatinnya seperti apa? Kalau gue sih nikmatin. Gue sempet loh nobar waktu tugas gitu kan bareng-bareng nobar konten lo gitu. Gue bilang anjir nih, ada anak kecil loh gitu. Jadi ya itu buat nikmatin hidup aja gitu. Iya. Dan kerennya dia kan akhirnya kita dilibatkan juga, bener gak? Dari lu yang nentuin sendiri nih, Yes. bener gak? Ya lo yang voting, penonton yang voting, yang nentuin apakah ini real atau enggak. Kalau menurut gua sih, kan tiap orang punya pribadi ya. Iya. Kadang gue bilang enggak ini settingan ini mah. Benar, Tapi penonton bilang ini real, oh ya sudah, kita agree to disagree gitu. Benar. Ya udah, lanjut next. Gitu doang. Yang Gak usah di banyak lagi. Iya, banyak yang voting gitu. Gokil. Itu khusus buat horor aja apa program lain lagi ada nuansa Horor lain? aja sih, horor aja. Horor Soalnya, aja ya? Horor ya, di Indonesia juga kental kan dengan horor. Iya sih. Kayak dikit-dikit rumah kosong itu katanya pernah ada orang bunuh diri. Belum tentu juga ada hantunya, emang nggak laku aja atau gimana gitu. Cuman horor di Indonesia ya kental banget. Kental banget ya. Ya buat gua, ya ini mah ladang duit. Nah, terkait sama ladang duit nih, gue pengen tahu nih dari susah dan senangnya gitu. Kira-kira mau mulai dari ini dulu deh, senangnya dulu deh. Seneng ya? Senangnya dulu, lu sampai konsisten ngebikin konten apa horor ini, apa sih yang membuat lu senang atau happy? Atau dari segi materi, atau jadi banyak fans, atau apa? Ada kesenangan pribadi atau apa kan nggak tahu gue. Ya kalau kesenangan materi mah pasti ya alhamdulillah ada Ada pasti ya? seneng ya gitu. Dapat endorse, dapat job itu pasti seneng. Nggak mungkin nggak dong Iya, gitu. benar sih, benar. Tapi kalau seneng yang pribadi ya ini aja. Pada dasarnya gue emang suka cerita horor, suka aja dengerin cerita horor kayak bang, gue punya cerita horor nih. Kemarin kejadian di rumah gue, bla bla bla. Oh ya apa? Yuk coba kita dengerin, kita nilai gitu. Gue suka banget itu, suka. Apalagi kalau ada sesuatu yang baru nih. Ternyata penampakannya, bang nih ada rumah baru, pas direkam mau dijual, ternyata muncul kuntilanak gitu. Kira-kira gimana ya bang gitu-gitu. Ini real atau enggak gitu. Wah, itu suka tuh gue kayak gitu, cerita-cerita yang kayak gitu. Gue suka aja, suka Dan banget. penikmat horor tuh banyak juga ternyata ya. Banyak banget. Indonesia apalagi. Kan dulu kan zamannya dunia lain. Iya, ya. benar. Itu kan waktu dunia lain lah, ekspedisi Langgai, terus itu banyak banget itu. Banyak banget sih ya. Mungkin karena industri jadi Iya, turun. cuman kan kalau sekarang nggak bisa kalau tayang di TV yang kayak gitu. Makanya akhirnya orang-orang TV yang di dunia lain itu pada pindah ke YouTube. Cuma di satu sisi gue ngebuat channel YouTube karena gue ngelihat horor di Indonesia tuh begitu, kayak di satu sisi serem tapi apa ini dukun silat gitu. Dukun silat terus bawa doa, bawa agama gitu, kayak gue nggak nyaman aja dengan kayak gitu. nggak nyamannya dari segi apa tuh? Kayak gimana ya? Jadi gini, misalnya ada hantu nih gitu, terus satu ada ustadz, tapi dia bacain doa sambil gitu, terus iya, ini tuh apa gitu? Ini tuh atraksi gitu atau emang berdoa gitu atau gimana? Dan buat gue tuh kayak gini lagi. Kalau di TV kan begitu terus. Pulang-pulang terus seperti Nanti, itu gitu. Atau jadi masukin ke botol lah di mana gitu, kayak ya nggak kayak gitu juga Tapi dong. kira-kira kalau menurut lu perlu nggak sih alat ukur gitu buat ukur itu tuh ada gitu setan gitu. Perlu banget. Misalkan orang indigo gitu berkumpul gitu kan atau Iya. apa, atau lu gitu kan buat ngebuktiin ya namanya ini kan profesi udah menghasilkan juga gitu kan, dan lu udah nekunin juga. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kalau beneran lu tiba-tiba kayak gitu. Gue ada salah satu ngeliat konten gitu kan, dia sampai pocong palanya nih. pakai helm Iya. motor itu kan hijau Iya. itu. Dan Itu bener nggak kalau menurut lu tuh? ya enggak lah. Enggak ya? Tapi dia tuh nge-branding, ngebuatnya itu seakan-akan itu bener. Oh gitu. Nah, dan orang percaya, netizen tuh percaya gitu. Berarti entertain aja ya? Iya, kalau misalnya kalau lo ngebuat video pocong digebukin, itu terserah lo. Kalau mungkin itu anggapnya adalah apa ya, horor komedi gitu.
Nah, Oke. tapi yang gue mau ajarin ke netizen adalah lu jangan percaya main gituan cuy. Itu mah horor komedi Iya, gitu. iya. Tapi di Takutnya satu sisi kebawa juga, kali ya. tapi satu sisi juga lu ngebuat tuh seakan-akan kayak nyata. Guys, ini adalah rumah yang pernah didatengin pernah bunuh diri, mocongnya begini kayak lu buat seakan-akan itu nyata. Ya mungkin boleh sih masih ada gimmicknya, tapi kalau netizen juga mikir dong. Ini tuh nggak nyata, men. Jangan Mungkin gampang dia- percaya lah. Iya, mungkin lu juga kebawa kali sama actingnya dia. Iya kan? Bener Ya. gak? Kan ada tuh yang artis gitu kan, dia saking mendalami actingnya gitu kan, terus di dunia nyatanya dicubit lah, ih kamu nyebelin banget gitu kan. Mungkin kayak gitu kali lo ya. Mungkin. Berarti dia berhasil juga. Iya. Kalau yang settingan gitu kan. Ya, kalau makanya kan gue lebih mengedukasi netizen jangan gampang percaya lah sama apa yang lo lihat di internet gitu. Istilahnya dari dulu kan udah rule pertama dalam berinternet kan Iya. jangan gampang percaya. Iya, Udah. benar-benar. Lo kalau dapat email, misalnya dapat email nih, Tosa dapat email, Anda mendapatkan 100 juta gitu dari rekening bank yang ada di India. Iya sih. Lo pasti kayak mikir dong. Ini serius kan ya? Iya, tapi kemungkinan siapa yang di India? Makanya gue kenal orang di Bener, India bener, gitu. bener. Nah, sama juga kayak gitu ketika lo ngelihat hantu atau penampakan atau ada orang indigo ngomong apa di internet, lo jangan langsung telan mentah-mentah, men, gitu. Harus olah dulu lah ya, ini bener nggak nih gitu kan. Iya, dinalarin aja. Berarti kalau gue bisa ngambil kesimpulan, lo enjoy ya dengan profesi ini gitu ya. Enjoy aja. Nikmatin aja udah. Yang bikin lo konsisten dan sebenarnya juga dia bener gitu loh. Jangan kamu percaya dan akhirnya dilepas lagi ke kita gitu. Lo yang nentuin sendiri nih kalau ini halu atau bener atau apa. Jadi argumennya kita sendiri yang ngebikin gitu kan. Iya, gitu. Kayak gitu. Nah sekarang kalau dari gak enaknya apa sih? Gue penasaran nih. Buat temen-temen atau yang baru mau mulai gitu kan, atau ini dari bawah juga loh dan tanpa sensasi loh. Kalau sebenarnya lu pernah bikin film kan ya? Pernah? Iya kan? Itu Gimana ya, kerja sama siapa? nggak sama Diraj. Ada Diraj. yang buat produser film gitu dia dari India juga sama. Tahun berapa itu? 2019 ya, tahun lalu kan. Apa sih judulnya? Malam Jumat. Malam Jumat itu. Sukses ya? Ya lumayan. Alhamdulillah. Cuman itu nggak horor banget gitu. Itu malah justru ngeceritain bahwa apa yang lo lihat di internet yang seakan-akan baik itu malah ternyata itu bohong. Oh, nggak image sebaik gitu. itu. Oh gitu. Makanya di situ gua kayak ngambil dua peran. Berarti kayak peran gua di depan kamera tuh baik, padahal kalau di belakang kamera gua ngebunuh orang gitu. Tapi kalau dia sebenarnya baik emang. Ya, dari gitulah. dulu. Cuman emang agak misterius aja dari dulu sebenarnya tatapannya. Nah sekarang kalau dari segi nggak enaknya apa nih kalau buat kasih masukan? Gak enak ya sekarang gitu maksudnya. Terserah kapan momennya lo ada waktu mungkin anjir nggak ada pemasukan atau apa, wah timnya ini atau hujan lagi ngambil gambar. Kalau nggak enaknya sih ya paling ini doang ya, biasalah haters lah gitu. Karena kan gue di posisi dimana gue tuh pengen mencerdaskan bangsa loh, mencerdaskan netizen Dari loh. segi apa nih? Dari segi jangan mau dibegoin. Oke, siap, Gitu. siap, siap. Sesimpel itu ya, jangan mau dibegoin sama orang yang begitulah, yang punya ilmu kepribadian atau indigo atau apa, jangan mau dibegoin gitu. Dan mati gini kayak jangan nyerah di situ. Misalnya gini, hujan. Dulu hujan dikiranya tuh sebagai dewa sedang menangis loh. Dewa langit sedang menangis, hujan. Waktu itu ya. Dewa langit, tau hujannya berhenti, oh dewanya sudah tenang gitu. Tapi kan ternyata setelah ditelaah lagi, diteliti lagi, hujan itu adalah ilmiahnya. ada ilmiahnya, adalah siklus air. Lo pas SD pasti belajar lah ya. Sama juga kayak petir. Petir dikira tuh dewa lagi berantem di atas, padahal mah ada sainsnya. Iya. Nah, sama juga siapa tahu nih yang gue baca sih ya, kesurupan itu udah bagian dari psikologi. Santet udah bagian dari kriminal. Gue seneng nih. Gitu. Ada kalau orang pinter begini. Itu dia. Jangan sampai lu tuh nyerah di hal-hal gaib. Misalnya lu kesurupan. Oh, itu adalah hal gaib. Langsung ya. Langsung udah berhenti di situ doang. Indonesia kapan majunya, men? Iya bener. Padahal
ada loh diteliti loh sama orang luar, kesurupan tuh apa sih? Oh ternyata kesurupan adalah dissociative trance disorder. Ada penjelasannya. Terus santet ada dalam kriminologi gitu. Kenapa sih orang tuh disantet? Atau kenapa nih gue nyantet lu terus lo tuh beneran sakit gitu? Itu ada ilmunya gitu. Jangan sampai berhenti di situ. Jangan sampai lo males gitu. Orang indigo bilang ini ada setannya. Tunggu dulu, kita definisikan dulu indigo tuh apa? Kenapa lo bisa jadi indigo? Apa yang lo lihat? Apakah itu real atau halusinasi atau emang ada masalah? Itu yang gua tekanin. Percaya kan anak psikologi, ya, teori psikologi yang disebutin sama dia tadi tuh. Kalau gue belum tentu apa. Terus apalagi nih kira-kira yang hal yang lo nikmatin tapi itu dalam titik terendah lo atau apa gitu yang gak enaknya dalam ngejalanin profesi lo. Ini bisa dibilang profesi lo gak sih? Bisa dibilang ya sudah, ya memang Iya, bener. berarti lo komit gitu ya? komit. Apalagi itu kira-kira? Yang nggak enaknya ya banyak sih di awal sih nggak enaknya. Di awal kan gue bukan. Contoh lain. Apa ya? Kadang kan orang soalnya yang baru mulai, wah anjir dapet AdSense atau apa, Iya. ini, Wah, itu padahal perjuangan dibalik itu kan, Itu kan gue mulai ngebuat video aja tuh dari semester 4 atau semester 5 gitu kuliah di tahun 2012. Itu baru mulai tuh. Dan itu juga peralatannya seadanya. Dan itu belum ada marketplace, belum ada HP Android, masih laptop banget gitu. Jadi masarinnya ribet juga ya. nyarinya juga ribet. Lo kalau pas di zaman itu lo nyari Kemangga 2, lo bisa ditipu kalau nggak tahu apa-apa. Iya sih. Jadi kayak kamera bagus nih gitu. bener. Tapi kayak lo nggak tahu nih bagus taunya, beneran atau iya. enggak gitu. Kalau sekarang kan lo bisa search apapun di YouTube, di Google dan lain-lain. Oh ini reviewnya, lo bisa akhirnya memilih pilihan yang bagus. Lebih mudah sekarang. Lo mau pesen tinggal Tokopedia, Shopee dan lain-lain, datang sampai depan rumah lo. Iya, benar. Dulu mah belum. Jadi kayak perjuangan di situ. Terus juga duit. Kalau sekarang mah duit ya alhamdulillah ada. Lu disupport nggak sih sama keluarga atau orang tua gitu? Disupport, didukung, tapi nggak ada duitnya. Didukungnya dalam segi apa nih? Semangat. Ya semangat udah. Ya mau ngasih duit nggak ada. Tahu berarti keluarga lu Tahu. bawain gitu. Tahu. Pernah dicemooh gitu nggak? Atau Enggak. kamu ngapain sih bawa ini horor-horor gitu? Justru itu yang gua senengin dari ibu gua. Jadi waktu itu kan gua lulus kuliah nih. Lulus kuliah dapat S1 dong, ijazah gitu. Dan seperti kebanyakan orang lain ya, gua ngelamar coba dong kerjaan. Oke. Gitu. Ketika ngelamar kerjaan, oke dipanggil, ya interview, psikotes, bla bla bla. Berarti sempet Nyari Sempet mikir, oh gue mau jadi HRD atau Iya. jadi apa? Oke, siap. masih sempat nyari gitu, tapi kan baru dapat kalingan minggu ini, belum nggak ada kabar. Ya udah, minggu depan ada lagi kalingan, ya udah. Sambil di tiap minggu itu gue juga sambil membuat video. Oke. Dan satu sisi kayak daripada seminggu itu gue gabut cuman Benar. ngelempar CV doang. Iya benar. Ya udah gue lempar CV, ngedit video, terus ada panggilan ya udah sok dateng gitu. Ternyata malah yang dapat duitnya dari hasil ngedit video. Oh, Ya, gitu. duit kecil-kecilan dulu aja gitu. Jadi konsisten juga ya. Iya. Nah, di situ tuh kayak hidup Nyokap udah mulai bercabang dua tuh. Oh, Jadi pikiran kayak itu. di satu sisi gue ngelempar CV, kayak ijazah gue nggak laku gitu loh. Kasarnya. Ijazah gue nggak laku, tapi di satu sisi juga video gue laku. Terus kamu pilih mana, Wing? Ibu aku bilang, ya udah, pilih yang ada duitnya aja. Toh kita juga lagi butuh duit sekeluarga gitu. Ya udah. Nah, realistis aja gitu. Itu sebenarnya juga potensi lo juga kan. Ya mungkin emang di situ takdir gua. Iya, benar. Jalan hidup gua mungkin di situ kali gitu. Kayak ya lo seperti yang lo bilang, banyak yang bilang gue pintar. Ya emang gue tahu gue pintar, tapi ternyata tapi kalau nggak keterima di kerjaan, Iya. apa emang ini jalannya Iya, gitu. Belum tentu juga. Belum tentu. Ya mungkin ternyata mungkin ini jalannya, ya sudah, lanjutin terus ya alhamdulillah, ya mungkin itu pilihan gue yang terbaik. Iya. Makanya tadi gue tanya kan, ini udah bisa dibilang profesi lu bukan profesi ternyata. Dan profesi itu juga dia nikmatin, jalanin gitu. Sebenarnya ngatur loh, dia manage loh gitu. Ini harus syuting kapan, ya kan ngatur waktu, terus mungkin tim atau lo harus ngedit kayak gimana, terus ada apa yang bisa dimasukin konten yang lebih menarik seperti apa kayak gitu. Dan buktinya kan ada kayak apa skala ukur ini halu enggak atau apa itu kan juga mikir juga sebenarnya. Yes, pikir gitu lah. Itu kan kerja juga, itu bisa dibilang kerja sih. Iya. Berarti sosok ibu ya Iya. yang ngelakuin juga sebenarnya. Ya kan gue zaman dulu kan ya apa ya, waktu kuliah nih ya punten banget gue nggak ada duit men.
Iya. Kuliah gue dibiayain sama tante gue. Uang jajan nggak dapet. Uang jajan dapet sih semingguan dapet. Misalnya gue dapet nih uang jajan minggu nih ya 50.000. Terus biasa 50.000 biasa bensin dong motor gitu. Terus udah motor bensin ya buat makan ngemil gitu. Cuman gue kadang nggak makan, gue mendingan minum aja yang banyak di rumah. Nyampe kuliah udah kembung, udah nggak makan jadinya. Hemat banget itu. Terus ya udah nanti udah 50.000 nih. Terus ternyata pas hari Sabtu atau nggak Jumat sisa uang 20.000 itu gue balikin ke nyokap gue. Nanti 20.000 balikin minggu depan 20.000 dibalikin lagi ke gue tambah 30.000. Jadi dompet gue tuh selalu 50.000. Nggak lebih nggak kurang. Itu kenapa lu balikin lagi 20.000? Nyokap gue juga butuh duit. Jadi emang nggak ada duit udah. Jadi sebesar itu. Sesusah itu dong. Hidup gue sesusah itu. Susah banget. Gue pernah syuting kayak gini. Di meja nih, meja komputer gue, bawahnya banjir. Oh iya? Iya. Kan Bekasi banjir. Perumahan apa sih gitu? Bintara Jaya. Oh iya. Bintara di Bintara. Itu mah banjir ya. Banjir, makanya itu kayak ya udahlah dalam hati gue ya sedih-sedih tapi ya udah nikmatin enjoy aja lah. Ya kayak ya udah. Ini gimana lagi? Emang bener ya. Ibu tuh kalau kita udah beliau udah oke gitu, hidup tuh kayak lancar ya. Lancar. Bener ya ini. Lancar. Makanya kan sekarang iya, makanya kan harus ngasih terus kayak tiap bulan nih kiriman gitu. Karena ya doain mau gimana lagi. Iya. Ibu sehat berarti. Alhamdulillah ayah ibu sehat. Ikut ke Bandung? Enggak, di Bekasi. Oh gitu. Mereka betah di sana. Udah gue bilang udah di Bekasi banjir kan gitu. Dari Bandung aja, di Bandung di gunung nggak mungkin banjir lah. Lu di atas gunung kalau Bandung banjir mah Jakarta udah tenggelam gitu setidaknya. Tapi ya mereka betah di situ ya sudah. Oh berarti pilihan gue adalah renovasi rumahnya. Gitu. Setidaknya nyokap gue bisa tidur dengan nyenyak gitu dari hasil gue. Gitu. Soalnya kan masih banjir juga di sana. Mau gimana pun juga banjir gitu. Udah 20 tahun banjir terus lu. Kalau banjir mau gimana lagi ya? Iya. Apa mungkin aliran airnya itu kan? Ya mau nggak mau rumah ditinggiin. Iya, bener. Ditinggiin apa nggak tahu lah 2 meter. Itu renovasiin rumah orang tua? Iya. Gokil, salut ya. Itu kalau menurut gue sih suatu achievement sih kalau bagi anak. Tapi kan masing-masing ya anak achievementnya kalau buat orang tua tuh masing-masing lah gitu. Ya. Kalau sekarang kira-kira masih ada nggak hal yang kurang enak atau mungkin kurang beruntung atau gimana gitu? Gak enaknya lah dari segi gak enaknya. Apa ya? Alhamdulillah sih semua udah lancar. Lancar ya? Tapi itu juga tuh lancarnya baru loh. Nggak sekarang, udah nggak ada lama lancar gitu kayak. Baru 2 tahun terakhir lancar lah alhamdulillah semua. Berkat konsisten lo itu ya? ya? Baru lancarnya, baru ya semua bisa. Tagihan semua kebayar, terus semua bisa dapet. Gokil. Ya semua baru lancarnya baru 2 tahun terakhir. Kalau selain YouTube tuh apalagi sih Wing? Kalau gue tahu nih ya, menurut tapi boleh koreksi nih Bung Adora. Lu tuh nggak terlalu suka IG sama Facebook gitu ya? Maksudnya main itu gitu kan? Nggak terlalu aktif gitu? Enggak. Gua enggak. Istilahnya kalau IG sama Facebook itu kan nunjukin keseharian lo. Keseharian gue membosankan men. Membosankan? Perasaan itu jadi konten. Iya, cuman ya misalnya kalau mungkin selebgram lain ya, dia lagi makan di kafe, story. Soalnya nggak daily ya. Terus di kafe yang estetik, apalagi Bandung banyak foto gitu. Kalau gue mah orangnya gue lebih suka apa yang gue masukin ke internet itu adalah konten gue, karya gue, gitu, keahlian gue. Kalau hidup gue ngebosenin, cuma depan komputer doang, udah. Depan komputer nge-gym, ngopi sama temen, itu juga nge-storyin, biasa ngobrol, udah balik lagi ke rumah gitu-gitu terus. Jadi ya udah mau apanya, mau liburan juga, gue mikir lagi liburan. Bandung juga udah tempat liburan. Iya. Dingin juga. Iya, gue mau liburan kafe aja dekat udah. Ngobrol paling sama temen ya. Iya. Pelajaran juga sih bagi gue emang ibu sih atau orang tua mungkin kalau yang teman-teman yang ibunya udah meninggal atau apa tapi tetap orang tua lah itu support ridho pertama kita lah gitu kan. Terus gue pengen nanya nih kalau konten kreator itu kan nggak lepas dari yang namanya netizen gitu kan. Kalau dari segi positif itu insya Allah kan kita bisa tuh ngadepinnya gitu kan, seneng lah gitu kan. Tapi yang paling terberat kan ketika ada hujatan, ada atau apa tuh gimana tuh Wing?
Kalau ada hujatan ya terima aja. Nah, Paling lu nangis 3 hari udah. paling berat tuh apa sih hujatannya kalau gue boleh tahu gitu? Apa humanity boleh tahu gitu? Apa ya? Ya paling di apa ya? Di hate sih. Tapi kadang juga mikir kayak mereka tuh ngebenci lo dengan alasan yang nggak jelas gitu. Contohnya? Kayak, Wing, lo so tau banget sih. Udah gitu doang komentarnya. Abstrak ya? Iya. Nggak ada penjelasannya gitu? Iya, gue juga bingung kayak lo menghina gue tapi so tau bagian mananya nih gitu. Kalau mau gue lanjutin jadinya mager juga, nggak ada untungnya. Tapi lo nyakitin juga gitu. Ya udahlah bodo amat gitu. Terus ya udah paling cuman gitu dong, Wing lo apa ya? Lo kok orangnya gitu banget sih? Gitu banget juga apa sih yang gue gituin gitu? Gue pamer aja kagak gitu. Kayak ya hidup gue gini doang. Kalau apa physically atau apa? Oh kalau Pernah masalah fisik ya pernah pasti. Pernah kayak, ya? Oh pernah juga loh? Kayak masalah kulit, warna kulit tuh. Wing kulit lo apa? Wing lu jerawatan. Ya gimana? Gue udah skincare dan lain-lain. Pedes ya? Cuman ya udah gitu. Terus apa ya? Wing kulit lo hitam Wing nggak cocok depan kamera. Ya terus orang kulit hitam nggak boleh depan kamera gitu. Di satu sisi pengen cuek, di satu sisi masuk. Ya udah kayak telan aja. Tapi bener nggak? Kan gue sorry nih Weng. Sampai gue nonton nih. Lu pengen jadi orang kaya, lu pengen operasi plastik gitu. Bener. Serius lu? Pengen nggak operasi plastik kayak ngubah semuanya, enggak. Pengen ini aja kayak iya bersihin jerawat, bekas jerawat gitu-gitu aja. Apa ya nggak sampai hidung Punya dituin. slot sendiri nanti tuh. Iya pengen ya masa siapa sih yang nggak pengen punya badan berotot, sehat, penampilan bagus gitu, kayak siapa sih yang nggak pengen. Produk belum ada yang ini apa? Produk masuk. Buktiin gitu? Produk sih ya gue nyari sendiri gitu. Soalnya mana ada yang mau endorse produk kecantikan ke YouTube horor, aneh dong. Iya sih. Biasanya kan produk kecantikan mah ke beauty vlog. Iya gitu. bener juga. Jadi gue cari sendiri aja. Dia apa benefitnya buat gua apa? Iya. Karena itu ya udahlah coba cari sendiri aja. Itu belum ada yang berhasil tuh. Udah ada beberapa merek yang ini bagus nih. Tapi asli lo beda loh waktu dulu sama sekarang lebih seger kalau gue lihat. Ya perawatan diri aja lah. Perawatan. Olahraga, diet, Nge-gym. makan, nge-gym, terus juga skincarean. Udah. Dalam hati gue kayak Jadi kesarian tuh kayaknya ya. iya, gue yang tadinya bukan nggak mau sih, kayak nggak peduli gitu, kayak bodo amat lah, gue mau muka kayak gimana, yang penting toh depan kamera ini gitu. Tapi satu sisi kayak wah gue nggak bisa. Sometimes gue mungkin akan di atas panggung, sometimes gue mungkin Tuntutan depan kamera. pekerjaan juga ya. Iya itu dia. Jadi ya sudah, mau nggak mau, udahlah lanjutin gitu. Tapi berarti lo enjoy banget ya. Kadang kan orang kerja gitu ya, ngejalanin profesi sampai nggak mikirin itu loh. Sampai cuek aja gitu ya. Penting gue potensi sini, tapi lo artinya ada pemasukan lebih atau slot lebih gitu yang lo emang sediain gitu kan? Ya mau nggak mau, jadi kayak uang dapat nih. Yang tadinya buat beli game, beli PS4 atau apa gitu. Oh ternyata akan lebih baik kalau itu buat beli skincare. Udah gitu, alokasin budget jadinya. Tapi segitunya ya. Iya, udah sampai tahap itu gua gitu. Udah sampai tahap itu. Profesi Ewing. Gua aduh gimana ya? Kadang bingung juga kalau ngebahas horor sih. Abstrak soalnya. Iya. Apa yang gue ngerti ngagetin aja. Ngagetin. Terus kira-kira kalau jangka panjangnya nih itu apa? Ada sesuatu yang bakal lo rubah nggak dari konten lo, atau kalau kan ada refresh atau apa gitu kan, kira-kira horor kan gitu-gitu aja Wing, setannya pocong juga. dari dulu begitu-gitu aja. Yang gue tahu sekarang kuntilanak ada kuntilanak merah, Iya. kuntilanak kuning, tuh gue baru tahu tuh. Ya kalau horor mah, Dia bakal bisa kain kafan apa gimana, kain kafan putih. ya gue juga nggak paham sih yang begitu, nggak paham. Cuman ya untuk kedepannya ya konten horor yang masih sama, masih ngebahas penampakan, tapi juga ngebahas hal-hal yang mengerikan yang dilakukan sama manusia, gitulah, nggak misalnya kayak pembunuh lah atau apa. Cuman ya semoga nggak ada, gitu. nggak ada ya. Cuman ya kalau ada ya sudah kita bahas, gitu Lu aja. nggak mau ini ngangkat teori psikologi gitu yang terkait sama horor gitu? Oh, Kan itu kan banyak juga kan? Kalau psikologi gue malah pakai ketika gue lagi editan gue, Oh, dari gitu? warna, dari suara, Oh, background effect, iya, terus iya, dan lain-lainnya. Nah kalau masalah
apa itu kesurupan yang tadi gue bilang, itu gue masih pelajarin itu. Masih pelajarin Masih ya? gue pelajarin karena itu kan masih gue belum berani bilang oh ini toh penyebabnya gitu. Gue belum berani nunjuk ini teori ini kayak gue sendiri masih mencari gitu. Jadi ketika orang nanya balik gue bisa jawab gitu. Kalau sekarang gue masih awam banget, masih ya nggak berani aja lah gitu. Berarti lu masih apa ya, mikir logika lah ya, benar-benar logika lu kuat banget gitu. Ya, gue masih Nyari ngumpulin tahu. bukti-bukti dulu nih. Mungkin kayak misalkan psikopat itu apakah gara-gara kesurupan atau Ya. dia berteman sama setan atau Itu gimana dia. gitu ya? Masih ya gue masih belum bisa speak up tentang itu karena masih gue kumpulin dulu. Bener-bener. Nanti kalau udah mateng nih, barulah. Ayo, ternyata Oh berarti suatu saat bakal nih. bakal. Nah, bisa jadi hal-hal yang sekiranya gaib sekarang itu adalah sains. Karena menurut gue tuh pada dasarnya semua hal yang gaib itu akan dijelaskan oleh sains. Iya sih. Sekarang aja belum gitu. Mungkin Suatu saat ya. mungkin gitu ada atau 10 tahun lagi gitu pintu untuk masuk ke dimensi gaib gitu. Who knows? Kayak kalau yang kita lihat zaman dulu kan ya, hujan itu adalah tangisan dewa. Sekarang sudah dijelaskan gempa bumi, Udah jelaskan. tsunami itu mungkin Benar-benar. apalah dewa laut marah atau gimana, tapi kan sudah dijelaskan ada penjelasan ilmiahnya. Jadi kayak itu aja sudah dijelaskan. Mungkin nanti kedepannya lebih detail lagi. Indigo itu di psikologi ternyata tuh begini gitu. Pengobatannya mungkin begini. Lo mungkin ngelihat ada hantu padahal itu adalah halusinasi. Kenapa bisa begitu? Ada penjelasannya. Tinggal tunggu waktu aja. Iya sih, gua harap sih itu bisa secepatnya sih karena Iya. gini loh apa. Gue tahu dia pertama anaknya pintar, kedua dia bisa berpikir logik dan teoritis, maksudnya antara realistis sama teoritis itu bisa dikawinkan gitu kan. Kadang orang kan butuh pengetahuan itu gitu kan, orang awam apalagi kalau menurut gue pribadi gitu, psikologi di Indonesia tuh masih lumayan awam gitu, orang Ya. lulusan psikologi aja bingung mau masuk kemana gitu kan, apalagi teorinya. Itu dia. Orang ada sempet kayak seminar atau pelatihan tentang hipnotis kayak gitu-gitu, peminatnya banyak gitu. Iya. Oh ntar gue bisa hipnotis gitu. Iya, nanti pokoknya misalnya mau berhenti ngerokok dihipnotis aja. Iya, bener. Mau ini dihipnotis aja. Ya nggak gitu juga, men. Bener. Harus ada apa ya? Harus ada dipahamin dulu lah. Gitu. Jangan langsung diambil semua mentah-mentah. Ewing HD, dia ngejalanin profesinya konsisten banget sih kalau menurut gue. Gue ngeliat dari awal ya nggak banget, cuman inovasinya bertahap. Gue lebih suka begitu dalam berproses tuh bertahap, tapi efektif. Gue suka gitu. Ada hal-hal yang menarik gitu kan. Untuk nextnya itu berarti lu tetap akan ngebawain horor. Iya, cuman ya mungkin lebih maju lagi aja. Lebih bagus. Dikaitin sama teori psikologi mungkin Bisa. kayak gitu-gitu ya. Bisa, mungkin dikaitin sama sejarah. Banyak orang yang suka juga gitu. Bagus tuh. Banyak, pokoknya nanti intinya mah nggak cuma sekedar horor aja, tapi juga nanti nambah gitu. Kayak gimana sih caranya orang ngebuat orang takut? Kayak kita takut tuh apa sih? Iya, benar. Itu kan juga itu gue pelajarin loh. Takut tuh apa sih pada dasarnya? Itu gue pelajarin, oh ternyata takut tuh adalah suatu perasaan di mana lo akan terancam mati gitu. Itu takut loh. Sama paranoid beda nggak? Beda. Beda ya, Beda. Paranoid itu kecemasan. kecemasan. Kalau takut, lo takut akan hantu misalnya. Kenapa lo takut sama hantu? Sesuatu yang spesifik gitu ya. Nah, kenapa lo takut sama hantu? Karena hantu yang ada di pikiran lo bisa ngebunuh lo. Padahal Mah enggak. Iya, bener. Ketika lo udah berpikir, oh enggak nih hantu nggak ngebunuh gua, lo nggak akan takut udah. Lo mungkin serem, beda ya. Kalau serem beda. Kalau serem dalam arti gini, kayak serem takut sama gelap. Serem tuh. Wah gelap nih. Lo merasa agak-agak nggak enak, itu serem. Tapi kalau takut beda. kecemasan juga kali ya kalau misalkan Iya. gelap itu kan ada kelainannya juga kan. Ya, lo takut sama gelap, lo sebenarnya nggak takut sama gelap, lo takut sama hal yang ada di balik gelap. Iya, sama ruang sempit. Nah, ya itu kan? dia. Iya. Terus nih, kalau dari segi finance ya, lu ngatur nggak sih secara profesi lu gitu ke depannya buat jangka panjang atau jangka pendek kayak gitu, lu ngatur nggak sih? Ngatur pasti. Ngatur juga ya? Ngatur semua. Gua mau nggak mau belajar buat ngatur gitu. Oh gitu. Gini. Gimana tuh awalnya tuh? Awalnya tuh gue ngerasa gue dapet duit nih.
tapi minggu depan kok nggak ada. Jadi kayak apa ya, ini apa ya, gue belanja apa ya, gue sampai nggak tahu gitu, kok tiba-tiba nggak ada gitu. Nah itu gue nggak boleh sampai kayak gitu, makanya tiap minggu gue harus catat pemasukan, pengeluaran, rekapnya berapa, netnya berapa. Nah itu gue harus belajar kayak gitu coba. Serius tuh? Serius. Sendiri lo ngatur sendiri gitu? Sendiri. Nah, ketika gue tahu, oh ternyata tuh uang gue tuh habis di minggu ini dibuat di GoFood, buat dimakan, buat di bensin, gue tahu gitu. Serius sedetil itu gitu? Iya, gitu. Bensin atau semua tuh gue catat, semuanya gue catat. Nggak boleh nggak ada. Jadi ketika gue punya uang, gue tahu. Ketika gue nggak punya uang, gue tahu. Gitu. Berarti lu benar-benar ngeslotin ini buat bensin, ini buat ini. Semua. Gue kira lu udah jalan aja gitu maksudnya. Nggak boleh. Sama gue masih punya duit gitu, masih ada tabungan gitu kan? Nggak boleh. Soalnya kan ada beberapa tuh yang gue aman, bisa dibilang aman gitu kalau entertain gitu ya. Kalau tabungan gue ada 100 juta gitu kan, ada tuh sempet kayak gitu kan. Akhirnya di atas 100 juta dibelanjain, nggak tahu kemana. Yang penting uang 100 juta, gue nggak boleh. Gitu. Enggak ya? Nggak boleh, gue harus tahu. Gue bayar ini segini, bayar listrik gue harus tahu, bayar air, bayar keamanan sampah, gue harus tahu semuanya. Sampai gue jajan juga tahu, sampai gue traktir pacar gue mesti tahu, sampai gue misalnya dugem abis berapa gue tahu, semua harus tahu. Serius tuh? Dan itu gue catat semua, ada datanya gitu. Nanti jadi andaikan nih misalnya kalau ternyata pas akhir bulan kok gue nggak lagi nggak ada duit ya, kok perasaan duit gue kok segini ya, itu gue nggak ada perasaan kayak gitu. Jadi nggak ada perasaan dimana gue tuh bingung kok duit gue nggak ada, itu nggak boleh. Jadi ketika gue ada perasaan kayak gitu, gue tinggal buka lagi bukunya. Oh ternyata gue habis di sini, gue kemarin belanja di sini, habis buat sembako di sini gitu. Harus tahu itu gue. Sedetil itu ya? Sedetil itu. Sampai ada slot buat skincare. Iya, skincare juga semua. Odol lah, sabun atau ya skincare atau apa semua ada. Taruh deh. Kalau terkait kayak gitu-gitu, seberapa penting tuh bagi lo tuh kalau di dunia profesi lo ini? Kayak perawatan gitu-gitu seberapa penting? Oh penting banget. Menjaga diri itu penting banget. Kayak apa ya? Mungkin sih lo ada beberapa netizen gitu, kayak beberapa orang kayak masa cowok skincarean gitu. Jangan salah, skincarean enak loh. Tapi sebelumnya dia yang ngejaga diri bukan hanya skincare ya, dia rajin olahraga loh. Nah itu juga nge-gym, makannya juga diatur. Ya, futsal tuh. Gue sering juga futsal, nge-gym. Ya itu, karena ya emang mesti aja dijaga. Apalagi umur-umur, apalagi di zaman yang semua serba praktis. Kayak lo tahu-tahu makan, tapi olahraga kurang, itu gue nggak bisa banget. Makanya bahkan gue waktu yang corona itu kemarin sempat kan semua di lockdown di Indonesia, gue nggak olahraga tuh gue pusing. Gitu. Terus akhirnya apa yang lo lakuin diri? Olahraga dia sendiri di rumah? Iya paling ya itu ke body weight, kayak ngeplank atau push up, sit up gitu-gitu. Cuman ya tetap aja kurang. Nggak keluar gitu tetap kan? Aja kurang gitu. Soalnya ketika lo nyampe di gym kan lo dapet suasananya gitu. Iya bener. Enak kok olahraga mah enak. Berarti penting juga ya ngerawat kayak gitu-gitu. Penting banget. Terus awal nyadarin tuh lo finance itu karena memang ini nggak bisa begini nih, harus diatur nih. Ya lo kerja nih, beneran kerja nih, ngerintis nih. Kerja banget. Istilahnya kalau lo bilang kalau nge-YouTube itu cuman lo tinggal buat konten, upload, edit video, jadi upload gitu. Nggak gitu men, nggak gitu. Gue bangun jam 6 nih, misalnya gue bangun jam 5:30, 5:30 ibadah, udah selesai, jam 6 itu udah mulai melek. Orang-orang kan jam 6 mandi, terus naik kendaraan ke tempat kerja, nyampe tempat kerja mungkin jam 8. Bedanya kalau gue nggak mandi, nggak itu, pokoknya langsung ke depan komputer, langsung kerja dari jam 6. Jam 6 itu gue ngeliat gue mesti ngapain, apa yang mesti gue selesain di hari ini. Biasanya tuh ada 3 atau 4 hal yang mesti gue selesain. Terplanning juga lo ya? Iya, misalnya kayak, hari ini pertama gue mesti nyari konten dulu dari jam 6 sampai jam 9. Nah itu gue depan komputer, nggak mau diganggu, pokoknya email nanti dulu lah, biasa Instagram nanti dulu. Nyari konten udah jam 9 sampai jam 12, baru buka email, buka Instagram, lihat berita bla bla bla. Jam 12 gue olahraga, nanti selesai jam 3 lagi. Jam 3 itu gue mesti syuting biasanya. Syuting, habis itu ngedit, langsung dioper ke editor gue. Nanti jam 6 sore sampai jam 9 gue ngerencanain buat besok. Gitu. Jam 9 udah sampai jam 12 gue nggak terima
apapun udah. Gua HP gue matiin, pokoknya gue silent, gue udah quality time aja sama orang yang ada di depan gue. Gitu. Itu ulangin lagi terus seminggu gitu. Seminggu dan nggak ada hari libur. Weekly itu ya, begitu terus ya. Weekday, makanya gue kadang nggak tahu kalau misalnya ini tuh hari apa gitu. Ini tuh misalnya hari yang gue tahu hari Jumat doang karena sholat Jumat. Karena udah itu doang. Jumat itu tahu. Iya, sama hari Kamis udah itu doang. Oh berarti langsung upload video gitu. Selain itu gue nggak tahu gitu. Misalnya kalau hari ini libur nih, libur apaan? Oh Maulid Nabi. Serius, gue lihat kalender gue baru. Iya, Oh iya. Bener. Ini aja baru sadar juga kan. Iya, gue juga baru sadar. Oh iya, sekarang long weekend gitu. Tapi satu poin yang gue pelajarin dari Ewing tuh, dia selain dia manajemennya bagus gitu ya buat dibalik konsisten dia bikin konten, itu dia juga nggak berubah gitu. Gue sebenarnya gue udah nggak nyimpen nomor di dia nih dari dulu gitu, gue cari tahu. Dan gue salut tuh walaupun dia punya manajer gitu ya, punya tim gitu, dia masih ngebales sendiri tiba-tiba gitu. Gue kaget aja gitu malam-malam. Iya bener ini. Humble gitu loh, tetap humble gitu. Lo nggak merasa insecure gitu atau gimana? Kalau ngomongin duit, kalau kita ketemu nih meeting, ngomongin duit, ngomongnya sama manajer gua. Sama gua juga tapi tetap. Tapi kalau misalnya Wing, kita mau buat konten, kita mau ngobrol aja, ya udah sok sama gua. Nggak usah sama manajer gua. Ngapain datang ke sini pun manajer gua nggak ada gunanya, nggak ada kerjanya gitu. Buang-buang waktunya dia, gua sih gitu. Daripada manajer gua buang-buang waktu di sini, nggak gabut aja, cuma nemenin gua, mendingan lo kerjain aja yang lain yang bisa lo kerjain di tempat sana. Gue pikir gitu aja. Tapi asik loh, serius. Ya walaupun nggak semua ya konten creator atau gimana, cuman alhamdulillah gue nemu temen gue sendiri gitu kan, dia nggak berubah, nggak star syndrome lah gitu kan aja. Dia malah pengen nggak banyak dinotis orang, tapi kan semakin begitu semakin terkenal aja nih. Iya, justru gue malah sebenarnya tuh kalau ketemu di jalan ada orang kenal sama gue tuh nggak nyaman gue kayak merasa insecure gitu. Bukan sombong, tapi kalau misalnya lagi jalan di PVJ di Ciwok gitu, ada orang Bang Ewing ya, gitu. Gue langsung kayak iya, kenapa ya? Bingung sendiri. Iya, bingung banget. Makanya gue juga bingung kayak gue mesti ngapain nih, minta foto, foto gitu. Asli bingung gue. Jadi aneh gitu. Iya. Ini kan alhamdulillah ngobrol udah lumayan lama nih. Alhamdulillah, thank you nih sebelumnya nih. Sama-sama. Bro Ewing. Ewing HD. Gini deh, gue pengen minta masukan dari lo nih buat gue atau Humanity yang baru mau ngerintis bikin konten. Ada nggak hal spesifik yang perjuangan gitu, lo harus berjuang, jangan dipikir adsense-nya aja, enaknya aja, terkenalnya aja. Di balik itu apa aja sih yang lo lakuin sampai lo sekonsisten ini, sedetik ini lo bisa. Oke. Pesan gue sih, ini yang gue udah lakuin ya, itu jangan hidup tuh jangan cuma sejalur, tapi 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur gitu. Karena nggak ada yang tahu jalur yang lo pilih itu benar atau enggak. Contohnya gini, lo kuliah psikologi, lo berharap dapat ijazah psikologi dong. Iya. Kedepannya mungkin lo kerja di HRD atau kerja di rumah sakit atau kerja di apa, tapi kan masih sejalur tuh. Iya. Nah lo juga coba cari jalur lain, entah untuk jualan pulsa, entah itu lo jualan baju, entah itu lo mau jualan apa, lo setidaknya punya 2 jalur. Jadi ketika siang lo bisa aja kuliah, malam lo bisa aja ngedit video. Karena itu yang gue lakuin, gue malam ngedit video. Kalau lo punya hal lainnya, misalnya malam lo ngurusin wedding, silahkan sok gitu. Atau mungkin bahkan 3, ngurus wedding sama jualan pulsa. Kuliah 3 itu. Itu dulu lo ngelakuin kayak gitu ya? Gue kuliah, ngedit video, sama kerja juga. Gitu. Gue kerja tuh nggak jadi apa? Jadi tukang pel gue. Serius. Di tukang pel di restoran. Kok nggak di rumah gue aja? Bercanda. Tergantung gajinya sih. Iya. Kan jadi ada cerita gitu. Dari gue tuh gitu, hidup gue banyak gitu. Gokil. Karena di satu sisi gue juga karena kebutuhan kan. Gue butuh duit, orang tua gue nggak banyak duitnya. Apa realistis lah gitu iya, kan. Gue bukan dari keluarga orang tajir, nyokap gue juga
seorang pensiunan gitu, dan duitnya juga nggak banyak. Jadi ya mau nggak mau gue selalu kondisinya gue kayak apa ya, terpojokin terus gitu. Kayak gue mau ini nggak ada duit, nggak bisa. Oke, ya udahlah, mau nggak mau gue cari duit dong, simpelnya. Iya, Gitu. benar. Ya udah. Berarti lu apa ya, nggak ada di zona nyaman gitu lah ya? Nggak ada. Zona nyaman tuh ngebuat lo nggak berkembang, men. Dan ya itu dia, zona nyaman membuat lo nggak berkembang. Dan dia juga selalu, walaupun udah di posisi sekarang nih, dia selalu ngebuat kehidupan itu nggak nyaman dengan dia harus memanage lagi gitu kan. Ada kan yang udah itu, mumpung ada duit nih kita jalan lah atau gimana gitu-gitu. Iya. Gokil sih, ini inspirasi gue juga sih, temen inspirasi, walaupun gue nggak begitu kenal tapi akhirnya gue paham nih pola pikir dari profesi tersebut apa gitu. Nah ini gue mau jadi doa nih buat lo nih nanti ke depannya, jadi doa dan mudah-mudahan tercapai lah gitu. Amin. Kan jangka panjang lo. Selain lo punya tujuan yang lo tahu nanti ke depan, lo kira-kira ada nggak sih profesi lain atau ketika lo udah punya duit banyak, gue pengen invest nih ke ini, kayak artis lain kan gitu kan banyak tuh, gue invest ke butik atau apa. Lo ada nggak mimpi seperti itu? Apa ya? Kalau gue sih mikir gini, kalau gue andaikan tiba-tiba melarat gitu, jangan usah belum kalau jalan. gue tiba-tiba ya jatuh gitu, kepleset atau gimana, ya paling gue juga jualan gorengan Serius, di depan Indomaret. Tapi gue nggak malu, men. Karena gue merasa gue pernah jadi tukang pel, terus naik, terus turun, ya udah kayak, ya udah hadapin aja. Gue tipe orang yang ada batu depan gue, ada tembok, ya kalau nggak manjat, ya pukul. Gitu. Andaikan nggak kepanjat, ya udah lo gali ke bawah atau lo cari jalan lain, udah gitu terus. Maju aja terus, maju. Andaikan kalau melarat, ya udah cari kerjaan kek atau do something lah yang sekiranya bisa ngebuat lo survive gitu. Dan andaikan gue sukses gitu, ya gue pengen punya ya coffee shop kali ya. Udah gitu. Tapi gorengan, coffee shop gitu iya, ya. udah. Warkop aja lo bikin. Iya benar, udah. Iya kan? Kalem aja gitu. Ada apa-apa ngopi aja lah. Itu kira-kira jangka panjang apa jangka pendek tuh? Sepanjang sih. Masih panjang ya, masih pengen fokus sama profesi lo ini dulu ya. Ya gua cita-cita gua pengennya ini dulu bokap gua bisa tidur tenang-tenang dulu aja gitu. Gue kira merit. Enggak. Nanti dulu. Orang tua dulu. Soalnya gini, gua punya pikiran gini. Gua bakalan jadi anak durhaka kalau gua nikah tapi nyokap bokap gua masih belum tidur nyenyak. Tuh. Gitu. Tuh. Poinnya tuh. Salah satu yang dijalani di profesi dia akhirnya ke orang tua, ya kan? Terus tujuannya juga orang tua. Iya. Alhamdulillah terjaga gitu kehidupannya, berkahnya kayak gitu-gitu. Iya, kalau gue ngerasa kayak kan kalau udah nikah nih, udah punya keluarga, udah punya anak, udah punya rumah sendiri, gitulah, udah punya kehidupan sendiri. Betul. Tapi orang tua kebanjiran, makan susah, pulsa nggak ada, itu kayak Buat apa gitu ya? durhaka. Kalau gue sih gue ngeliat diri gue tuh bakalan durhaka kayak gitu. Gue jatuh parah lah gitu. Lu sukses punya keluarga, punya anak, tapi kalau orang tua masih gitu ya itu. Yang penting orang tua tidur enak gitu. Makan ada, nggak usah yang mahal-mahal. Setidaknya kan orang tua kan ya makan nasi, sambal, tempe, sayur asem, ayam. Ya udahlah, sederhana orang tua. Orang tua gue juga sederhana, kayak enak dah gitu. Ada pulsa buat berkabar sama family lain, keluarga lain, buat Facebookan, enak. Bahkan terkadang orang tua juga, bukan terkadang sih, keseringan gitu, tanyain mau apa, nggak mau apa-apa gitu. Iya. Malah kitanya lagi kan dibalikin kayak gitu. Iya. Salut sih gue. Apa ya, emang bener sih orang tua selama masih ada dimaksimalin aja ya. Iya, benar banget. Fasilitasnya apa, selama kita masih mampu. Ini yang ngebuktiin dia tuh jadi alhamdulillah bisa bertahan dan sukses, walaupun juga sekarang lagi pandemi juga kan, bisa dibilang aman ya? Pandemi aman, tapi ya nggak bisa ekspor tempat serem aja, Bang. Iya. Ya kan kalau sekarang, Tempat serem kan sepi. ya tapi kalau malam-malam ini cuy kena apa ya namanya tuh? Oh iya, sweeping gitu. Iya, sweeping gitu. Malam ada loh di Bandung sweeping. Iya. Kalau apalagi kalau daerah kota, daerah Bandung gitu, wah banyak. Asal jangan 4 orang aja, jangan lebih dari 4 orang. Itu dia. Ya, 3 orang juga ntar hilang 1 lagi. Iya, mending kalau lo berangkat bertiga pulang berempat, lebih aneh tuh. Iya sih, bener sih. Wah itu yang ngeri anjir, gue gak ngebayangin sih. Oke deh.
Kalau dari Bro Ewing sendiri ada masukan nggak buat konten ngobrol profesi ini? Mudah-mudahan apa bisa ngangkat profesi apa ke depannya atau bagaimana lah, atau buat humanity sendiri gitu, yang terkait misalkan gue nggak betah nih sama pekerjaan gue atau ini gue atau bagaimana gitu. Kadang kan orang kan ketika lagi ngejalanin pekerjaan tersebut banyak ngeluh tuh, tapi ketika udah nggak ngejalanin, wah ternyata kerjaan gue yang sekarang nggak lebih baik dari kerjaan gue sebelumnya. Banyak tuh kayak gitu tuh. Nah kira-kira gimana tuh? Kalau masalah pekerjaan ya, ini mah ini prinsip hidup gue ya. Gue nggak tahu apakah ini cocok sama lo atau enggak gitu. Tapi terkadang lu pasti punya cita-cita dong. Gue pengen kerja sebagai fotografer. Gue pengen kerja sebagai apa? Bukan di psikologi misalnya. Gue pengen kerja sebagai chef, tapi gue lulusan psikologi. Ya sesuai profesi masing-masing lah ya. Lu punya passion yang lu pengen kerjain tapi nggak bisa gara-gara realistis gitu, kayak ada duit lah, ada kebutuhan dan lain-lain. Betul. Saran gue mah mendingan gini aja. Kalau lo masih umur di bawah 35 gitu, lo nunduk aja. Kerjain, tutup mata, tutup kuping. Nunduk, tutup mata, tutup kuping, jalan terus. Fokus berarti. Fokus aja terus jalan. Karena toh hidup masih 35. Gitu. Lo masih di bawah 35 dibayar pakai nasi bungkus. Gue pernah dibayar pakai nasi bungkus tuh. Ya udahlah. Adepin aja. Toh juga masih hidup, masih di bawah 35. Nanti kalau udah 35, lo pasti udah dapat ilmu dong. Dapat ilmu banyak, dapat koneksi banyak dan lain-lain, baru deh lo tarik-tarikin duit gitu. Tapi kalau masih di bawah 35, ya udahlah, kalem aja. Iya benar. Fokus aja, tahan banting gitu. Toh juga ya hidup mah nggak ada yang bilang hidup itu gampang kok. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Mie instan aja harus direbus dulu, Itu dia. diaduk dulu. Iya, maka dari itu. Setelahnya ya keep going aja. Asik. Oke. Ya mudah-mudahan dari video ini lo semua humanity bisa belajar dari salah satu profesi yang menurut gue menarik. Dan mungkin nggak gue doang gitu, ada beberapa yang lain di sana lagi giat bikin konten atau apa yang selain horor gitu, menarik. Tapi perlu diingat lagi, sesuatu yang menarik itu bukan dari hal yang menghasilkan aja, butuh kerja keras, butuh konsisten, butuh fokus tadi yang dibilang gitu kan, terus ridho orang tua juga gitu kan, terus sama terkadang kita perlu yang namanya tutup mata, tutup telinga akan cibiran. Iya. Dan itu malah jadi motivasi ya, malah jadi motivasi gitu kan. Ini yang gue pelajarin banyak hal dari Bro Ewing gitu kan. Sebelumnya terima kasih banyak udah mau gitu kan ditanya jawab acara ngobrol profesi. Ingat ya humanity, fokus ya akan profesi yang dijalanin, syukurin. Kalau masih muda, jalanin aja dulu. Oke? Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.